Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis kalau mulai rokoknya tanggung mulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafa'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi thumma ila hadrati sultanil awliya As-Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Mana khususan jami'il muallifin wal musannifin minal kutub al-makruah fi hadzal ma'had, khususan Syekh Asyab dari Rifai wa khususan Hadratus Syekh Haji Jam As'ari Mbah Khalil Bangkalan Madura wa ila roh Mbah Hasan Ginggong wa ila roh Mbah Hamid Pasuruan wa ila roh Mbah Sahal Mahfud Batullah Salam Hajin wa ila roh Mbah Arwani Kudus wa ila roh Abu Yadim Yati Banten wa ila roh Abah Anom Suryalaya wa jami'il musayyikhina syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Qala sekarang wal idhafatul ma'nawiyatu bil istiqra' ala thalathati aqsamin. Wal idhafatul ma'nawiyatu, dan bermula idhofah ma'nawiyah, idhofah mudhof ilaih maksudnya, tapi yang bangsa makna atau maksudnya maknawiyah, bil istiqra'i dengan observasi, dengan penelitian, bil istiqra'i dengan penelitian, ala thalathati aqsamin, itu atas beberapa bagian. Nanti minha itu diantara salah satu aqsam ma bermula idhofah, yuqaddaru yang dikira-kirakan apa ma, bilami dengan lam, bilami dengan lam, allati yaitu lam, lil milki yang menunjukkan makna milik, milik itu ya kepunyaan, awil ikhtisasi atau ikhtisos, maksudnya ikhtisos mengkhususkan gitu. Awil ikhtisasi atau ikhtisos, maksudnya ikhtisos adalah apa tadi? Pengkhususan. Wahwa, dan bermula ma yuqaddaru bilam, wahwa dan bermula ma yuqaddaru bilam, al-aktsaru itu yang terbanyak. Nah, itu aksar. Al-aktsaru itu yang terbanyak fi kalamihim, di dalam ucapannya orang Arab. Wal aslu, dan bermula hukum asalnya, wal aslu, dan bermula hukum asalnya, fil idhofati, di dalam idhofah. Bener gitu ya? Bidalili anna kula idhofatin itu bidalili anna kula idhofatin, dengan dalil sesungguhnya setiap idhofah imtana'a itu tercegah, apa ja'luha menjadikan idhofah bimakna min aufi,
dengan maknanya fi, min, au fi atau fi. Fahia maka bermula idhofah al-lamu itu lam. Tanggung ya. Nahwu gulami Zaidin seperti contoh gulami Zaidin. Terserah kalian baca gulami yang mudhof, kalau mudhofnya mudhof ilaihnya nahwi. Kalian baca gulamu Zaidin juga boleh. Kalau Arab hikayah. Wa thawbu atau thawbi bakrin, dan pakaiannya bakar. Jadi idhofah kan nanti di belakang ya. Idhofah itu terbagi dua. Sebenarnya tadi udah saya tulis ya. Udah kalian hapus. Ada namanya idhofah lafziyah dan ada idhofah maknawiyah. Nah, ini nanti di belakang dibahas. Ini adalah membahas apa idhofah maknawiyah. Idhofah yang bangsa makna. Jadi menyandarkan mudhof ke mudhof ilaih itu nanti mempunyai faedah ta'rif, mema'rifatkan mudhof, atau tahsis, mentaksis mudhof kan gitu nanti. Nah, ini mukadimah. Seperti contoh gulami Zaidin. Ini sekalian aja nih. Gulami Zaidin. Gulam itu kan budak. Budak ini kan umum. Ya kan? Tapi begitu dimudhofkan kepada Zaid, Zaid itu adalah ta'rif atau ma'rifat. Itu sama dengan memakrifatkan gulam karena dimudhofkan kepada Zaid. Perhatikan, ini sulit nih. Ini yang dimaksud dengan idhofah maknawiyah. Kenapa memudhofkannya gulam kepada Zaidin itu disebut dengan idhofah maknawiyah? Karena di dalamnya terdapat memakrifatkan isim nakiroh. Nakiroh itu kan umum. Seperti contoh yang lain aja, Baitullah. Biar kalian gak ribet. Baitullahi. Gitu kan? Itu bait itu kan mudhof. Allahnya mudhof ilaih kan gitu. Nah, bait itu makna asalnya adalah rumah. Rumah yang sifatnya umum. Maksudnya umum. Ya rumah siapa aja itu ya rumah. Tapi begitu lafadz bait disandarkan kepada Allah itu menjadi ma'rifat. Nah, menyandarkan bait kepada Allah itu loh, proses namanya ta'rif. Nah, disinilah idhofah itu nanti di belakang ya. Walaupun tadi pun sebenarnya udah saya mukadimai supaya kalian gak asing. Idhofah ini disebut namanya idhofah maknawiyah. Nah, idhofah maknawiyah ini terbagi tiga gitu loh maksudnya. Habis kalau saya tulis orang, ya udah nggak apa-apa dah. Udah ini aja saya hapus. Ini kan udah selesai tadi ya. Nah, idhofah secara umum ini terbagi dua. Ada namanya idhofah maknawiyah. Ada namanya ini yang A ada. Yang B ba adalah idhofah tapi lafziyah. Nah, idhofah maknawiyah itu sebenarnya belum saya iniin. Idhofah maknawiyah pun terbagi tiga, yaitu yang menyimpan maknanya lam lil milki gitu loh. Yang kedua ini nanti udah nggak apa-apa saya tulis sekalian. Yang menyimpan maknanya min, yang kedua, yang ketiga menyimpan maknanya fi. Nah, itu maksudnya yang disebut dengan idhofah maknawi. Contohnya menyimpan maknanya lam. Gulamu Zaidin. Ini sama dengan gulamun li Zaidin. Nah, ini loh, seolah-olah tapi nggak ada sebenarnya. Itu maksudnya. Oke? Bisa dipahami ya? Lah itulah yang dimaksud dengan
ma wa minha ma yuqaddaru bil lami allati lil milki awil ikhtisas. Ikhtisas kalau milik apabila fungsinya adalah lil milki, ya apabila ini sama nih, saya nggak usah diri dah. Baitullah, Allahnya kan makrifat, Zaidinnya juga makrifat. Ada juga umpamanya baitu rajulin, sini aja, rumahnya rajulin laki-laki, baitu rajulin, bait nakiroh, rajulin juga nakiroh, kan gitu, rumahnya laki-laki. Maksudnya rumahnya laki-laki ini adalah mengeluarkan, mengecualikan rumahnya perempuan. Nah, ini faedahnya lam, tapi lamnya litah sis, gitu loh. Mana sih litah sis, gitu loh. Shot nih. Tuh jelas kan ya? Kalau ini kan tadi yang dua ini karena mudhof ilaihnya ma'rifat, itu adalah litah takrif. Jelas itu. Maka ini nanti pedoman, gitu loh. Pedoman patokan dalam yang sesudahnya, gitu loh. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Wama asbaha dzalika. Nah, ini dikomentari. Wama dan contoh asbaha yang menyerupai apa ma dzalika pada itu contoh Ghulam Zaid atau Thaubi Bakrin. Nah, ini dikomentari nih. Walaisa dan tidak ada apa makna gulami Zaid, gulamin li Zaidin, apa lafadz gulam li Zaidin, itu makna gulami Zaidin, maknanya gulam Zaid, budaknya Zaid. Kama sebagaimana keterangan yuhimu yang memberi pemahaman, yang memberi sinyal, yang memberi dugaan. Hu pada ma apa itlaku kaulihim, ucapannya itlaku ulami kaulihim, kemutlakannya atau keumumannya orang Arab. Huna di sini fi mithli gulami Zaidin, di dalam semisal ucapan gulami Zaidin. Annahu pada sesungguhnya itlaku kaulihim bimakna lami itu semakna dengan lam. Maksudnya di dalamnya menyimpan makna lam. Kama sebagaimana keterangan nabbaha yang memberi peringatan alaihi atas ma siapa Ar-Ridho, Imam Ar-Ridho, wa ghairuhu dan lainnya Imam Ar-Ridho. Wa qala dan berpendapat siapa Ar-Ridho aidon khalid juga wala yalzamu fi ma huwa bimakna lami ayyasikhat tasrihu biha. Wala yalzamu dan tidaklah tetap fima di dalam keterangan huwa yang bermula ma bimakna lami itu semakna dengan lam, maksudnya menyimpan maknanya lam, ayyasikha itu bahwasannya sah apa at-tasrihu menjelaskan biha dengan lam, bal yakfi bahkan cukup, bal yakfi bahkan cukup. Mana tadi coy? Hilang. Bal yakfi bahkan cukup apa ifadatu takhfif memberi faedah meringankan. Alladzi yaitu takhfif huwa yang bermula alladzi madlulul lam itu sesuatu yang ditunjukkan oleh lam. Faqauluka maka bermula ucapanmu turisina, yaitu lafaz turisina itu kan nama apa? Gunung kan? Gunung Tursina kan gitu, Waturi Sinin itu loh. Nah, itu kan gunung, itu kan Tur dimudhofkan kepada Sina. Wa yaumal Ahad dan hari Ahad. Bimakna lami dengan makna lam. Wala yasihu dan tidak sah apa idharul lami mendohirkan lam fi mithlihi di dalam seumpama qaulika Tursina yaumil Ahad. Ini maksudnya begini.
Tadi disebutkan bahwasannya idhofah itu kan ada yang menyimpan maknanya lam. Tapi enggak semua kalimat itu walaupun bisa dikira-kirakan maknanya lam, kemudian secara hakikat mempunyai maknanya lam. Contohnya kalau ini tadi oke lah, gulamu zaidin itu gulamun li zaidin kan seolah-olah begitu. Tapi kalau yaumil ahad, hari ahad, kalau bahasa ini hari Minggu, masa hari miliknya Minggu ada nggak? Sah apa nggak kira-kira? Nah, maka nggak semuanya itu bisa diartikan secara mentah seperti itu. Maka fungsi daripada mudhof dan mudhof ilaih itu adalah takhfif, gitu loh. Kalau baitun li zaidin itu kan berat, ribet, kan gitu kan. Baitun lillah itu kan membutuhkan ya panjang lah, berat lah, kagok gampangannya. Nah, mudhof ke mudhof ilaih itu salah satu fungsinya adalah takhfif. Baitullah, rumah Allah itu fungsinya adalah takhfif. Jadi walaupun bisa di dalamnya menyimpan makna lam, tapi bukan berarti lam itu mewakili semua. Seperti tadi itu, yaumul ahad turi sina tursina. Nah, itu kan nggak bisa dikasih lam secara total, gitu loh. Oke, lu Aska ngapain girang banget gini-gini? Lu ngapain? Lu apain Jun? Itu awas tuh, esnya ntar tumpah. Udah diminum. Apaan lu tutupin, orang udah kelihatan sama gua. Udah dihabisin sono ah. Ntar tumpah aja ya Allah, tong. Oke ya, bisa diiniin ya. Bisa difahami ya. Nah, itu yang pertama, gitu loh. Wa minha dan itu diantara salah satu aksam 3 bagian. Wa minha dan itu diantara 3 bagian. Ma bermula idhofah. Yuqaddaru yang dikira-kirakan apa ma. Bimin dengan min. Al bayaniyati yang bangsa bayaniyah menjelaskan. Min bayan. Min itu fungsinya kan macam-macam. Ada min bayan, min ibtida, ya kan? Ada min zaidah. Wadzalika dan bermula itu ma yuqaddaru bimin katsirun itu banyak. Kalau yang pakai lam tadi kan apa? Apa? Al aksar. Aksar kan paling banyak. Paling banyak dengan banyak itu beda apa enggak? Oh, beda. Nah, ini banyak tapi enggak terbanyak. Nahwu thaubu khazin. Seperti lafaz thaubu khazin, baju kapas. Maksudnya baju dari kapas. Wababu sajin. Kalau dibaca anu ya babi. Ya. Tapi babi kan maknanya apa tadi? Pintu. Babi sajin. Loh gitu loh. Makanya jangan ngantuk ngajinya. Ini saya ulang-ulangin nih. Ntar ngantuk katanya. Tadi gua dikatain babi. Gitu lagi kan kacau kan. Wababu atau babi. Baba juga boleh. Baba sajin boleh. Baju dari apa tadi? Dari jati. Itu loh maksudnya. Babu sajin itu adalah maknanya adalah pintu jati. Maksudnya pintu jati, pintu dari jati, itu loh maksudnya. Wa khatamu hadidin dan cincin besi. Ini besi. Ya, walaupun dipoles perak. Maksudnya cincin dari besi. Ini Mat, lu mau nyobain? Buset dah. Mau? Nah, kalau ini babu kuningan. Babu lagi. Apa? Khotamu kuningan. Ya, warna-warnanya kuning, cincin dari Kuningan Cirebon sana. Kuningan itu kan kabupaten, gitu loh. Ya, itu maksudnya. Mana tadi Nur? Lu tawanya aneh. Oke. Mimma al awwalu fihi mimma. Perhatikan, mimma nyatanya dari idhofah.
Al awalu yang, awas, itu adalah silahnya ma. Al awalu yang bermula. Lafadz yang pertama berarti apa? Tarmunyo lagi lu. Mudhof. Mamu gak diterusin lu. Al awalu yang bermula yang pertama yaitu mudhof, gitu loh. Apa? Ba'dzus tsani fihi di dalam ma, ba'dzus tsani itu bagian dari yang kedua. Wasolihun dan itu patut atau layak li ayyuh baro supaya bahwa dibuat khobar apa anhu dari tsani bihi dengan awal. Maksudnya gini, ini yang kedua, idhofah maknawiyah yang disimpan maknanya min, gitu ya. Ini belum saya tulis. Itu gampangannya mimma al awwalu fihi ba'du tsani. Emang ntar dah kalau habis ribet kalau saya langsung saya tulis. Ini belum selesai kan, selesaikan dulu aja. Ala taro apakah tidak melihat siapa kamu annal mudhofa pada sesungguhnya isim mudhof fi hadhil amthilati di dalam ini contoh-contoh yaitu thawbu khazzin babi sajin khatami hadidin ba'dzul mudhofi ilaih annal mudhofa fi ba'dzul mudhofi ilaihi itu sebagian mudhof ilaih wasolihun dan itu patut li ayyuh baro untuk bahwa dibuat khobar apa anhu dari mudhof apa bil mudhofi ilaihi bil mudhofi ilaihi dengan mudhof ilaih kama yukol ka ayyukola seperti bahwa diucapkan masalan umpamanya ay masal tu masalan hadza thawbu khazzun hadza thawbu bermula ini pakaian khazzun itu kapas ya tanggung waya juzu dan boleh fi hadzan nau'i di dalam ini jenis al muqaddari yaitu jenisnya idhofah al muqaddari yang dikira-kirakan bimin dengan min apa nasbul mudhof ilaih membaca nasab mudhof ilaih alat tamyizi atas sebagai tamyiz fatakulu maka berkata siapa kamu hadza khatamun hadidan hadza bermula ini khatamun itu cincin apanya hadidan boleh wasaubun dan itu pakaian apanya khozan kapas wababun dan itu pintu apanya sajan jadinya fa innal mudhof maka sesungguhnya isim mudhof di dalam ini contoh hadzan nau far'un itu cabang anit tamyizi dari tamyiz kama sebagaimana keterangan taqaddama yang telah lalu apa ma fi babihi tu babihi ya di dalam babnya tamyiz wakila dan dikatakan apa yang kila alal khali atas hal bahkan lebih ekstrim lagi waya juzu dan boleh apa raf'uhu membaca rafa mudhof ilaih ala annahu atas sesungguhnya apa tadi hadzal nau tabiun lil mudhof tabiun itu lafaz yang mengikuti lil mudhof terhadap mudhof atfa bayanin dengan atof bayan au badalun atau badal au na'tun atau na'at bitakwilihi dengan mentakwil na'at bil mustaqi dengan isim mustaq wa yukhadhu dan diambil kesimpulan min kalamihi dari ucapannya musannif apa yang yukhadhu arjahiyatul idhofah memenangkan idhofah ala ghairiha atas lainnya idhofah. Udah titik. Yang kedua perhatikan. Ini mau kamu saya tulis. Agak kesenggol.
Ini yang kedua, menyimpan maknanya min. Contohnya tadi adalah hadza thawbu khazin. Kan gitu. Bermula ini menjadi contoh saubu khazin. Ini menjadi contoh saubun mudhof ini ya, khazinnya mudhof ilaih. Kan gitu. Di dalam ini tersiman maknanya min. Maksudnya saubu khazin, baju kapas. Maksudnya baju dari kapas. Atau mungkin contoh yang lain, hadza babu sajin. Babu pintu, sajin jati. Maksudnya pintu min sajin, pintu dari jati. Atau contoh yang terakhir, hadza khotamu hadidin. Khotamu hadidin adalah cincin dari besi. Nah gitu loh. Nah ini thawbu khazin, thawbu mudhof, khazin mudhof ilaih, babu sajin, babu mudhof, sajin mudhof ilaih, khotamu hadidin, khotamu mudhof, sadidin mudhof ilaih. Idhofah ini semuanya menyimpan maknanya min. Gitu loh. Itu maksudnya ma yuqaddaru bimin. Idhofah yang di dalamnya menyimpan maknanya min. Nah, otomatis kan dibaca jer. Oke? Perhatikan. Ini pahamin dulu, dibaca jer. Opsi yang kedua boleh dibaca nasab. Nah, ini yang kalian harus jangan ribet. Hadza ini enggak apa-apa, nanti dihapus. Hadza saubun, berarti saubun. Khazin ini menjadi min, boleh khazan. Kalau khazan itu adalah tamyiz. Ini juga sama, babun sajan, khotamun hadi, dan boleh juga malah dibaca rofa. Saubun khazun. Itu pakaian khazun, yaitu badal boleh. Jelas? Paham gak nih? Ini jelimet loh. Pertama mudhof ilaih, kedua tamyiz, ketiga tabe kepada ini. Jadi bisa naat, atof, badal. Jelas? Perhatikan loh, ini sulit loh. Nah, jenis ini saya ulangi, jenis yang kedua, idhofah maknawiyah yang menyimpan maknanya min, itu adalah idhofah yang mana idhofah tadi mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya adalah jenis atau bagian daripada yang pertama, yaitu isim mudhof. Pakaian itu kan macam-macam. Ada pakaian dari kapas, ada pakaian dari sutra, ada pakaian dari besi. Ada kan baju besi, kan begitu. Nah, baju di sini umum, tapi dijelaskan oleh khazin. Makanya minnya tadi disebutnya min baya ninya. Paham gak nih? Contoh yang lain, pintu babu sajin. Pintu ini kan macam-macam. Ada pintu jati, ada pintu besi, ada pintu bambu. Iya apa enggak? Bahkan ada yang dari plastik. Pintu kamar mandi plastik. Loh iya apa enggak? Nah, yang kedua ini jenis daripada yang pertama. Yang kedua berarti apa tadi namanya? Mudhof ilaih kan? Mudhof ilaih adalah bagian daripada isim mudhof. Maka di sini boleh dibaca rofa, bahkan bisa dibaca nasab. Kalau dibaca nasab sebagai tamyiz, kalau dibaca rofa adalah sebagai badal. Oke? Badal boleh, naat boleh. Gitu loh. Bisa dipahami ya? Oke. Ini yang kedua. Jelimet lah itu. Tuh gitu loh. Nah, kita lanjut sekarang. Apa namanya? Yang terakhir. Wa minha, dan itu diantara
Wa minha, dan itu di antara salasah ma bermula idhofah yuqaddaru yang dikira-kirakan apa ma bifi dengan fi. Nah, fi di dalam. Kama sebagaimana keterangan zahaba yang berpendapat ilaihi kepada ma siapa Ibnul Hajibi, Imam Ibnu Hajib. Ibnul Hajibi siapa Imam Ibnu Hajib, wahtaro dan memilih hu pada ma dhahaba ila Ibnul Hajib, pendapatnya Ibnu Hajib siapa Ibnu Malikin, Imam Ibnu Malik pengarang Alfiyah. Wadzalika, dan bermula itu ma yuqaddaru bifi idhofah yang menyimpan maknanya fi. Ini tolong diperhatiin betul loh, gitu ya. Haitsu kana, sekiranya ada apa al mudhofu ilaih, mudhof ilaih ada itu dzarfan sebagai dzaraf, dzarfan itu sebagai dzaraf lil awali bagi lafaz yang pertama. Lafaz yang pertama berarti apa? Mudhof. Nah, mudhof ilaih bagian daripada isi dzaraf daripada mudhof, itu maksudnya. Walakinnahu, dan tetapinya ma yuqaddaru bifi qalilun itu sedikit. Nahu qaulihi ta'ala bal makrul laili. Nah, ini saya cari ayatnya. Bal makrul laili, bahkan bermula makar di waktu malam. Itu dalam surah As-Saba ayat 33. Terus yang berikutnya wa ya sahibai sijni, itu surat Yusuf halaman. Surat Yusuf ayat yang ke-39. Ini dari mana mah? Berak mulu lu. Apa katanya? Habis dengarnya berak tadi ya. Mama. Saya ngomong nanya berak iya aja lu. Iya kan ya? Udah perhatikan. Tulis kan nih. Wafil hadis, orang belum kelar tulis. Dan itu di dalam hadis, bermula hadis yang bunyinya fala yajiduna a'lama min alimil Madinah. Fala yajiduna, maka tidak menemukan siapa mereka a'lama pada orang yang lebih alim min alimil Madinati, dari orang alimnya di kota Madinah. Itu menjadi contoh min alimil Madinati. Berarti wa aktsaruhum, dan bermula mayoritas ulama nafyu hadzal qismi. Awas bentar, kosam lagi. Nafyu hadzal qismi, itu menafikan ini bagian. Maksud ini bagian apa? Idhofah yang menyimpan maknanya fi, ya gitu loh. Maka dalam jurumiyah kan nggak ada dalam matan. Dalam matan adanya dalam syarah, begitu. Itu perhatikan. Wama, dan bermula idhofah auhama yang memberi pemahaman, yang memberi dugaan apa makna fi pada maknanya fi. Fahuwa, maka bermula ma auhama makna fi mahmulun, itu ditangguhkan ala annal idhofata, atas sesungguhnya idhofah fihi di dalam ma bimakna lami, itu semakna dengan lam, majazan dengan majaz. Udah titik. Oke, sekarang perhatikan. Ini ada, udah nggak usah diri, saya duduk kok sampailah kan di bawah. Ini nggak saya hapus. Sekarang yang ketiga, ini sedikit ya. Nih, yang pertama menyimpan idhofah maknawiyah yang menyimpan maknanya lam, itu adalah al-aktsar, yang paling banyak kan itu tadi. Yang menyimpan maknanya fi itu kasir itu banyak. Nah, yang menyimpan maknanya fi itu qalil, sedikit. Saking sedikitnya mayoritas ulama itu tidak mengakui, tidak menganggap idhofah yang menyimpan maknanya fi. Yang berpendapat
idhofah kok yang menyimpan maknanya fi. Ini saya tulis biar kalian ingat. Itu adalah Imam Ibnul Hajib, diikuti oleh Imam Ibnu Malik. Gitu loh. Inilah dua tokoh ulama nahwu yang mengakui idhofah itu menyimpan maknanya fi. Tapi ulama-ulama yang lain seperti Imam Sibaweh, Imam Ar-Ridho, ya Imam Khalil itu nggak mengakui idhofah tapi menyimpan maknanya fi. Kalaupun ada kata selain dua imam ini, itu adalah menyimpan maknanya lam tapi secara majas. Majas itu nggak hakiki, metafor. Bisa dipahami nih. Nah, lantas bagaimana idhofah maknawiyah yang menyimpan maknanya fi? Yaitu idhofah yang mana seperti contoh makrul laili, gitu ya. Makrul laili, tipu daya sama dengan fil laili. Makrul laili, tipu daya yang dilakukan di waktu malam, termasuk dalam surat Yusuf itu ya sohibayis sijni, hai dua penghuni sohibayis sijni. Itu asalnya sohibaini, karena dimudhofkan namanya dibuang. Ya sohibayis sijni. Di sini ada fi, hai dua orang yang menghuni di dalam penjara. Nah, as-sijni atau al-laili itu dhorof asalnya. Dhorof. Gitu loh. Dhorof daripada mudhof. Jadi mudhof ilaih dhorof daripada mudhof. Paham ya? Nah, itu maka ini sedikit sekali. Bahkan ulama yang menekankan idhofah menyimpan maknanya fi, yaitu tokohnya adalah Imam Ibnu Hajib yang diikuti oleh Imam Ibnu Malik. Oke, gampang sebenarnya. Nah, itu tinggal kalian ingat-ingat, tinggal kalian pahami lah, insya Allah gitu loh. Ada yang nanya sebelum dilanjut? Kalau nggak ada saya ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Jam berapa? Oh, baru jam anu. Oke, sekarang kita lanjut. Ini yang tadi saya maksud dari sore. Wal idhofatu, dan bermula idhofah mutlakon hale secara mutlak. Mutlakon hale secara mutlak. Nau'ani itu ada dua bagian. Lafziyatun itu yang bangsa lafat. Maknanya lafziyatun ay mansubatun ilal lafzi. Tegasnya yang dibangsakan ilal lafzi kepada lafat. Li ifadatiha, karena memberi faedahnya idhofah. Amron pada perkara atau urusan lafzian yang bangsa lafat. Kama sebagaimana keterangan sayati yang akan datang apa ma. Wa maknawiyatun, dan itu yang bangsa maknawiyah, yang bangsa maknawi. Maknawi itu abstrak. Kalau lafzi konkret, real, dan apa? Dan tak dulu orang Betawi nggak ngerti lu. Dan tak itu nyata itulah. Ai mansubatun, tegasnya itu yang dibangsakan ilal makna, kepada makna. Li ifadatiha, karena memberi faedahnya maknawiyah. Maknan pada satu makna. Oh, li'ifadatiha, karena memberi faedahnya idhofah. Maknan pada makna fil mudhofi, di dalam isim mudhof. Kama sebagaimana keterangan sayati yang akan datang apa ma. Walau qaddama, ini benar ini. Walau qaddama, dan jikalau mendahulukan siapa musannif hadza, pada ini keterangan idhofah itu terbagi dua, maknawiyah, lafziyah, dan maknawiyah. Awalan di dalam ala qaulihi awalan wal idhofatu ala salah satu aksamin. Nah, itu andekan bab ini didahulukan yang sebelumnya tadi. Sebelumnya tadi kan idhofah ini ada 3 bagian. Ngerti gak? Harusnya ini
penempatannya loh, ini dikritik sama Kiai Sareh. Harusnya ini didahulukan, yang ini belakangan. Harusnya, paham kan maksudnya nih? Nah ini kritikan seperti ini karena harus belajar gitu loh. Ala salah sati aksamin, atas 3 bagian. Waja'ala, dan menjadikan siapa musannif as-salasatal madhkurata, pada 3 yang telah disebutkan, yaitu idhofah yang menyimpan maknanya lam, min, dan fi, dijadikan aksaman pada bagian-bagian lil maknawiyati, terhadap maknawiyah, kama sebagaimana keterangan asyarna yang telah memberi isyarah siapa kami, dzalika pada itu ketentuan, lakana maka ada apa mendahulukannya musannif, takdimuhu aula, itu lebih utama. Fa inna ibaratahu, maka sesungguhnya ungkapannya musannif, taktadhi, itu menetapkan apa ibaratuhu, annal lafziyata, pada sesungguhnya idhofah lafziyah, kal maknawiyati, seperti maknawiyah, fingki samiha, di dalam pembagiannya maknawiyah, ilama dzukira, ilama kepada keterangan, dzukira yang telah disebutkan apa ma, minal aksami, nyatanya dari bagian-bagian. Walaisa, awas itu sulit walaupun sepele, walaisal amru kadzalika, walaisa, dan tidak ada apa al amru, perkara yang benar, kadzalika, itu seperti itu, seperti itu, finkisamiha ilama dzukira minal aksam. Udah titik. Berarti kan ini sepele tapi jurus mematikan sebenarnya. Kritiknya Kiai Sareh ini luar biasa. Kan sekarang idhofah terbagi 2. Bisa hapus. Ini bahasa kalian supaya bisa memahami bahasa kitab. Idhofah versi di sini ya terbagi 2. Yang pertama lafziyah, yang kedua maknawiyah. Kan gitu. Ikutin yang benar nih. Sementara di sini dinyatakan idhofah kan tadi ini. Iya kan? Nah, ini udah dibahas. Harusnya musonef ini bahas ini dulu. Gitu loh. Paham gak nih? Baru setelah ini maknawiyah baru dikupas. Idhofah terbagi 3. Kan harusnya begitu. Ngerti maksudnya? Nah, kalau ini didahulukan sementara ini belum, itu kesannya seolah-olah lafziyah pun ada 3 bagian. Jelas? Walaisal amru kadzalik, padahal pemahaman yang sebenarnya tidak seperti itu. Yang terbagi 3 ini hanya idhofah makna. Iya, itu yang dikomentari oleh musannif. Walau qaddama hadza ala qaulihi awalan wal idhofatu ala salasati aksamin wa ja'ala salasatal madhkurat aksaman lil ma'nawiyah. Itu pemahamannya seperti itu. Nih, kalian tahu, kita tahu nih bahwasanya kritik itu hal yang biasa. Jelas nih. Ini Kiai Matan ya, yang mengarang kitab luar itu dikritisi oleh musannif gampangnya ya. Musannif itu dikritisi oleh pengarang kitab syarah, itu hal yang biasa. Mengkritik dalam keilmuan itu hal yang biasa juga. Jadi andaikan kita dikritik seseorang, gak usah marah. Karena manusia wa in balagho ma balagho la budda minan nukson. Walaupun ia sudah sampai satu titik kesempurnaan, itu pasti dia mempunyai celah kekurangan. Jadi kalau ada orang dikritik, kalian sebagai guru, Ubed guru, Warniti guru, Warani lagi, ya kak, Ani guru, siapa lagi? Santi aja guru ya,
Siapa lagi? Khotimah, guru ya. Baru jadi guru TK aja dikritik marah. Paham nggak maksudnya? Apalagi jadi murid dikritik marah. Rahmat dikritik sama Sandi marah. Sandi dikritik sama Rahmat berantem, kerah. Ya, wah kacau. Ini musonef dikritik oleh Kiai Sareh. Itu aja hal yang dia biasa. Makanya biasa aja dong. Kan begitu kan? Jadi kalau manusia anti kritik itu sama dengan manusia egois. Dikritik biasa. Orang justru dengan kita dikritik itu kita akan sadar, kita akan tahu kelemahan kita. Orang kan biasanya kurang perhatian kesalahan diri sendiri. Termasuk kita semua. Iya kan? Sandi nggak tahu kesalahannya, padahal kesalahannya banyak banget. Nah, itu diantaranya. Sama saya juga. Kan gitu kan? Nah itu diantaranya. Oke. Lanjut Mat. Udah maunya Rahmat malah udah. Terus apa? Ibadah Allah. Oke, ibadah Allah. Ibadah. Ibadallah
pasti menang. Walau darah menetes di medan perang demi agama, ku rela berkorban. Maju, maju terus maju, singkirkan dia. Inggrislah habis mereka, musuh agama terutama. Wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada? Hiduplah! Teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Demi agama, ku rela berkorban. Satun putri biha arul wabatil khatimah al-Mustafa wal Murtado wabnahuma wa Fatimah li khamsatun putri biha arul wabatil khatimah al-Mustafa wal Murtado wabnahuma wa Fatimah li khamsatun utfi biha harun wabatil khatimah al-Mustafa wal Murtado wabnahuma wa Fatimah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Baik, sekarang kita lanjutkan Durratun Nasihin halaman 161 masih ya. Qala alaihi salatu wassalam, la tukthirul kalama itu ya. La tukthiru, jangan memperbanyak siapa kalian semua al kalama pada berbicara. Udah jangan banyak ngomong lu. Walau bahasa terjemahnya bebas gitu. Bi ghairi dzikrillahi, dengan selain zikir kepada Allah. Udah ngomong yang banyak, zikir aja, mau subhanallah, Allahu akbar. Nah, zikir juga macam-macam. Ngerti kan? Zikir yang itu ada, zikir kolbi ada. Zikir kolbi bukan zikir kalbi. Zikir kalbi lagi ya. Nah, itu maksudnya zikir ingat kepada Allah macam-macam. Termasuk kita belajar ini kan namanya bagian daripada zikir gitu loh. Itu maksudnya fa inna kathratal kalami, maka sesungguhnya memperbanyak omongan bi ghairi dzikrillahi, dengan selain zikir Allah, turisu itu mewariskan apa kathratul kalam qaswatal qalbi, pada kerasnya hati. Orang kalau banyak ngomongnya enggak, ngomong masalah corona, ngomong masalah politik, ngerti politik juga enggak, ngerti corona juga kagak, itu yang terjadi malah ujung-ujungannya jelek-jelekin orang, jelek-jelekin pemerintah, mitnah orang, mitnah pemerintah dan yang lain-lain. Maka itu semuanya menyebabkan qaswatal qalbi, kerasnya lu hati. Kalau keras berarti sakti, mending. Ngerti? Kerasnya hati dinasehatin susah. Tong sholat sana, tong sholat, Alia sholat. Baru ke jam berapa? Ya, disuruh belajar, udah pinter. Ya, ada kayak begitu? Siapa? Rahmat itu sendiri ya. Nah, itu menandakan kerasnya hati itu loh. Ngobrol yang nggak karuan, nah itu akan menyebabkan qaswatal qalbi. Begitu loh. Wa inna ab'adan nasi. Oh, tadi lu minta duit ya, Mat? Itu gara-gara ngomong nasi aja jadi ingat. Siapa yang minta, yang anu nerima nih? Duit sayur. Perempuan masih habis. Alhamdulillah cukup. Nih perempuan kalau emang anu nih, habis itu gue tinggal recehan. Siapa yang ngambil? Nur, lu gak mau lu Nur? Nih,
Lu maju yang bener ngapa? Cengengesan lu. Dikasih bukannya amatur nuwun ya, malah hihihi. Emang lu pikir anu apa? Malah iya kan? Ketawanya aneh. Kalau ketawa tuh pakai ritme gitu. Waduh. Nur. Udah bawa norok, Pak. Iya dah. Lah iya kan? Begitu kata Nur. Oke Nur. Mana tadi wa inna ab'adan nasi, dan sesungguhnya paling jauhnya manusia minallahi dari Allah. Al-qalbul qasi itu hati, al-qasi yang keras. Hati yang keras itu tadi dinasehatinya susah, diberi masukannya susah. Aska belajar, santai Pak. Buset ya. Suruh belajar santai Pak. Aduh, kacau ini. Jelas Aska, lu jangan juga joget lu. Ya gak? Joget lagi dibilangin. Ya gak? Yang penting kan kita duduk di majelis taklim Pak. Iya, duduk ngantuk mulu. Oh iya, itu maksudnya. Masobi Husarif Hukia, udah titik. Hukia dihikayatkan, diceritakan. Apa yang hukia? Annahu mata rajulun min ahlillahi ta'ala. Mata mati. Ya mata mati. Ya. Mati siapa rajulun, seseorang, min ahlillahi dari ahlullah, maksudnya orang yang ahli beribadah kepada Allah Ta'ala. Mati, ada seseorang mati. Begitu mati, faro'a, maka ngimpiin hu pada rajul, siapa al-ba'du, sebagian temannya, fin naomi, di dalam tidurnya. Dilihat, fasa'ala, maka bertanya siapa ba'du, sebagian temannya, hu pada rajul, an khalihi, tentang kondisinya rajul. Dingimpiin, umpamanya Rahmat mati, ya enggak, Sandi ngimpi, atau Sandi yang mati, Rahmat yang ngimpi, terserah. Begitu dia fasa'ala, maka bertanya siapa ba'du hu pada rajul an khali, tentang keadaannya rajul. Fakola, maka menjawab siapa rajul, dijawab oleh orang yang mati tadi, ja'ani malakani, datang nih kepada aku. Siapa malakani? Dua malaikat. Wajhuhuma, yang bermula wajahnya malakani, ahsanu syai'in, itu paling bagusnya sesuatu. Wah, mukanya pokoknya cakep banget dah. Warihuhuma, Sandi kemana tadi? Warihuhuma, dan bermula baunya malaikat, atyabu syai'in, makanya saya nanya Sandi. Nah, iya kan? Atyabu syai'in itu paling wanginya. Wah, pokoknya begitu berjalan, aromanya itu wanginya luar biasa, wanginya alami. Beda kalau Sandi. Ya, begitu Sandi lewat, baunya, ya, dalam tanda kutip. Loh, ya kan? Nah, itu maksudnya. Fakola, maka bertanya siapa dua malaikat tadi, yaitu Mungkar sama Nakir. Marrobuka, lu menanya begitu, man, itu siapakah? Robbuka, bermula Tuhanmu. Tuhan kamu itu siapa? Marrobuka. Mau ditanya begitu. Begitu ditanya seperti itu, orang ahli ibadah, ya kan, belajar nahu lagi, belajar nahunya rajin. Wah, fakultu, maka menjawab siapa saya. Dijawabnya begini, in sa'altuma imtihanan faharamun, wa in sa'altuma istifhaman farabbiyallah fadhhabah. Masya Allah, kocrok ini. Ya enggak? In sa'altuma, jika bertanya siapa kamu malaikat dua, Mungkar sama Nakir, imtihanan, karena nguji. Malaikat, dua malaikat, kalau kamu bertanya man rabbuka, kok nguji saya, faharamun, maka pertanyaanmu itu haram. Lu nanya nguji apa-apa, kalau memang nguji haram hukumnya. Oh, malaikat di debat. Lu keren apa enggak?
Oh, ahli ibadah begitu. Ngaji nahu lagi. Lah iya kan? Wa in sa'altuma, dan jika bertanya siapa kamu malaikat berdua. Nah, mungkar sama nakir istifhaman, karena istifham memang mencari paham. Maka farabbi Allah, maka bermula Tuhanku itu Allah Ta'ala. Lah bingung malaikat. Fadhahaba, maka pergi siapa dua malaikat tadi. Oh, ditanya malah balik nanya. Weh malaikat, kalau kamu nanya untuk nguji, untuk ngetes haram. Kan gitu kan? Tapi kalau kamu nanya istifham, bertanya beneran, maka saya jawab Tuhanku adalah Allah. Begitu dijawab seperti itu oleh orang yang ditanya di alam kubur tadi, pergi malaikatnya. Ketakutan lah. Ini manusia aneh. Ditanya malah nah loh. Malaikat mungkar nakir itu kalau sama orang-orang yang ahli maksiat digudeg habis. Loh iya kan? Model orang ahli maksiat digudeg mukanya jubret. Hidungnya tadi mancung ke depan, ditampol ganti mancungnya ke belakang ambles. Loh iya apa enggak? Tuh coba itu. Fakultu maka berkata siapa saya? La tadhaba, jangan pergi siapa kamu. Weh, kemana lu pergi? Orang saya tanya malah malaikatnya kabur kan? Dilarang sama yang di kuburan. Jangan pergi kamu. Malam ta'tiya bil khair an sayyidi. Malam ta'tiya bil khairi an sayyidi. Pada sesuatu lam ta'tiya, yang tidak datang siapa kamu berdua bil khair, dengan bil khobari, dengan berita an sayyidi, dari tuanku yaitu Allah. Faja'an nida, maka datang apa an nida'u, panggilan dari sisi Allah. Fil khali, dalam seketika, huwa abdi, huwa bermula rojul, si fulan, abdi itu hambaku. Ini kata-kata abdi, hambaku, hamba yang diakui oleh Allah. Karena banyak orang yang ngaku, orang kan amal kadang-kadang tulisin hamba Allah, tapi belum tentu diakui kehambaannya oleh Allah. Dan enggak semua orang diakui kehambaannya oleh Allah. Salah satunya Nabi Muhammad. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Itu Nabi Muhammad diakui kehambaannya oleh Allah. Yang satu lagi Asib bin Barkhoya, yaitu orang yang bisa mengangkat singgasananya Ratu Bilqis dihadapkan kepada Nabi Sulaiman. Faqoma abdun min ibadillah. Yang kedua lagi Nabi Isa. Itu dalam Al-Qasas atau apa, bahwasanya Nabi Isa dinyatakan abdun. Enggak banyak, Allah sendiri menyebutkan kata-kata abdun, yaitu hamba. Lah, manusia yang udah diakui kehambaannya oleh Allah loh ya. Orang yang ngaku sebagai hamba Allah banyak. Tapi kehambaan dia kepada Allah benar-benar sudah menghamba kepada Allah, atau menghamba kepada nafsu, atau menghamba kepada harta, atau justru malah menghamba kepada jabatan, atau bahkan menghamba kepada pejabat itu sendiri, atau menghamba kepada manusia, itu banyak. Tapi yang benar-benar menghamba kepada Allah itu sedikit sekali. Itu maksudnya. Fadhaba, maka pergi siapa malaikat. Intaha. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya Abu Hurairah qala, itu berkata, siapa Abu Hurairah berkatanya begini. Qala, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabdanya begini. Ro'a itu melihat siapa saya Lailatul Mi'raji, pada malam Mi'raj. Malam saya dinaikkan oleh Allah. Bahron, pada lautan. La ya'lamu, yang tidak mengetahui. Miqdarahu, pada ukurannya laut. Illallahu ta'ala, kecuali siapa Allah ta'ala. Nah itu istisna mufarrag. Wa ala syatihi, dan itu atas pantainya laut. Malakun, bermula satu malaikat. Ala suratit tair, atas bentuknya burung. Malaikat, tapi malaikat yang bentuknya adalah seperti
burung. Malaikat itu bisa nyamar seperti apa aja. Itu maksudnya. Itulah hebatnya malaikat yang tercipta dari nur cahaya. Kalau nur ono mah nur ngantuan. Ya. Alah, emangnya enggak terima lu nur? Ayo udah nur. Mana tadi? Walahu, dan itu tetap bagi malaikat malakun ala surati tawir, malaikat yang bentuknya seperti burung tadi. Sab'una, bermula 70 apanya, alfa janahin, 1000 sayap. Malaikat mempunyai 70.000 sayap. Idza qala, apabila berkata siapa al abdu, seorang hamba. Ada seorang hamba membaca subhanallah gitu aja, taharroka, maka bergerak siapa malaikat yang berbentuk burung tadi, mimakanihi, dari tempatnya malaikat. Wa idza qala, dan apabila membaca siapa al abdu walhamdulillah, kan subhanallah walhamdulillah, begitu ngomong walhamdulillah basato, maka membentangkan, menebarkan siapa malaikat ajnihah, jamaknya janah. Nah, itu segot jamak taksir af'ilatun. Itu segot jamak taksir killah, seperti to'amun at'imah, fu'adun af'idah, itu diantaranya. Makanun amkinah. Nah, itu pembandingnya. Wa idza qala, dan apabila membaca siapa hamba wala ilaha illallah, pada lafaz la, jadi bacanya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah, toro, maka terbang. Kalau membaca subhanallah gerak, membaca alhamdulillah membentangkan sayapnya, membaca la ilaha illallah, jadi kan subhanallah alhamdulillah la ilaha, itu terbang. Burung tadi, burung yang jelmaan dari malaikat. Wa idza qala, dan apabila membaca siapa hamba wallahu akbar, pada lafaz Allahu akbar, auqa'a, maka menjatuhkan, dalam arti menyelam, membenamkan siapa malaikat nafsahu, pada dirinya malaikat, fil bahri, di dalam lautan. Menyelam ke dalam lautan. Wa idza qala, dan apabila membaca siapa al abdu wala haula wala quwata illa billah billahil aliyil azim yakhruju, maka keluar siapa malaikat, fayang faddu, maka menggibas-gibaskan apa? Menggibas-gibaskan itu apa bahasa Indonesianya? Menggerak-gerakkan itu loh. Maksudnya mengepak, ntar ngepakin itu lagi ya. Terserah bahasa lu dah. Ya, pokoknya kalau burung masuk ke dalam air, kemudian kan di dalam badannya itu kan banyak air. Itu kan bisa dikepak-kepakin gitu. Cuman ngepak itu kan kerdus dipak-pakin lagi. Ya, Aska jangan ketawa, ketawanya lucu lagi. Ya, mending paham. Ya enggak? Pokoknya terserah lu badannya apa, terjemahan bebasnya apa dah. Fayang faddu, maka menggibas-gibaskan, mengepak-ngepakkan, menggerak-gerakkan siapa malaikat ajnihah. Nah, itu sama tadi ajnihah, pada sayapnya. Kan sayapnya berapa tadi? 70.000. Masya Allah. Timbang pesawat Sukhoi, ya F-16, F-24 punya Mama Rika, kalah sama satu malaikat. Coba malaikat itu sayapnya berapa tadi? 70.000. Itu langsung siu. Ya enggak? Sukhoi yang sayapnya cuma 8 aja. Lu lihat aja, paling depan 1, kiri kanan ya. Depan kayak ikan sirip itu. Di atas. Lah iya kan? Kemudian di belakang itu aja Sukhoi cepet banget ya. Wah, ini malaikat. Lah malaikat Jibril sayapnya berapa? 600. Coba itu. Nah, begitu dia ngepak-ngepakin, fayak turu, maka bertetesan, mingkul li janahin, dari setiap sayap, apa sab'una,
70 apanya alfa qatratin, 1000 tetes. Fayah luku maka menciptakan siapa Allah Ta'ala min kulli qatratin, dari setiap tetes tadi malakan pada satu malaikat. Fayusabbihuna, lah kalau satu malaikat satu tetesnya kan dikali 70.000, berarti kan 70.000 malaikat. Allah dengan kemahakuasaannya itu bisa menciptakan satu tetes air laut bukan air laut dunia, ya kan? Dari satu tetes tadi menjadi satu malaikat. Nah, kalau 70.000 tetes berarti 70.000 malaikat. 70.000 malaikat tadi tugasnya fayusabbihuna, maka membaca tasbih siapa 70.000 malaikat, wayuhalliluna, dan membaca tahlil. Ada nggak tahlil? Kalau yang ngomong tahlil bid'ah siapa? Nah, biarin aja lah. Kalau baca tahlil itu baca apa? La ilaha illallah. Lah kalau membaca tahlil itu bid'ah, lah berarti membaca kalimat tauhid la ilaha berarti bid'ah. Kan begitu. Malaikat aja kerjaannya baca tahlil tuh gitu loh. Wa yastaghfiruna, dan memohonkan ampun siapa 70.000 malaikat liko iliha, terhadap orang yang membaca tadi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, ila yaumil kiamati, sampai pada hari kiamat. Titik zubdatul wa ini udah pasti titik kok. Oke. Masih pada males apa baca wiridan seperti itu. Itu Bang kan mau Ustaz almarhum Ustaz Arifin Ilham ya, dilaguin kan cakep itu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ditambahin wala haula wala quwata illa billah. Keren. Lu dikerjakan daripada lu ngomong mulu ya, Pak. Ngomong mending pada paham. Wah ini kolor nak sampai mana? Kolor nasaha, kolor sia. Lah iya kan? Aska, petawa. Memang lu punya kolor? Enggak. Lah ntar kasih mat. Kolor hijau. Wah iya. Oke. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifayah majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.